Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga kita bisa mengikuti proses belajar mengajar hari ini. Selawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, anak ustaz yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan mempelajari hadis ketiga yang mana hadis ketiga ini berjudul meluruskan dan merapatkan shaf dalam salat. Ya, jadi judul hadisnya meluruskan dan merapatkan shaf dalam salat. Bunyi hadisnya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salati. Sekali lagi saya ulang hadisnya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salati. Artinya, luruskan serta rapatkan shaf salat kalian, karena shaf yang lurus dan rapat adalah kesempurnaan salat berjamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang hadis yang kita pelajari. Pertama, perintah untuk meluruskan dan merapatkan shaf dalam salat berjamaah. Jadi ketika kita salat berjamaah, itu shaf kita harus lurus dan rapat. Ya. Rapat antara satu orang dengan orang di sebelahnya. Yang kedua, hukum meluruskan dan merapatkan shaf dalam salat berjamaah adalah wajib. Jadi meluruskan shaf ketika salat dan merapatkannya itu wajib, ya, ketika kita salat berjamaah. Kemudian yang ketiga, keutamaan meluruskan dan merapatkan shaf adalah untuk menyempurnakan salat berjamaah. Jadi salah satu keutamaannya tadi menyempurnakan salat berjamaah kita. Dengan shaf yang lurus maka sempurnalah salat berjamaah kita, ya. Kemudian yang keempat, di antara manfaat meluruskan dan merapatkan shaf ketika salat ialah A. mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah, B. mendapatkan kesempurnaan solat, C. menjadi sebab persatuan umat Islam. Jadi untuk manfaat ketika kita mempraktikkannya, meluruskan shaf ketika solat berjamaah, itu yang pertama pahala karena kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga mendapatkan kesempurnaan dari solat jamaah. Dan yang ketiga itu kita meluruskan shaf itu menjadi sebab persatuan dan kekompakan umat Islam. Adapun yang kelima, di antara dampak buruk, tadi dampak baik, sekarang dampak buruk kalau kita tidak merapatkan shaf. A. menjadi celah bagi setan untuk mengganggu kaum muslimin ketika solat. B. solat menjadi tidak sempurna. Dan C. menjadi sebab perpecahan umat Islam. Jadi semua kebalikannya, ya. Adapun yang keenam, perintah untuk imam solat agar mengingatkan jamaah solat untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, lafaz hadis ini juga bisa dipakai untuk mengingatkan makmum kita. Ketika kita misalnya jadi imam, kita ingatkan makmum kita dengan hadis ini, sawu sufufakum fa inna taswiyatas suffi min tamamis shalah. Jadi lafaz hadis ini bisa dipakai oleh seorang imam untuk mengingatkan makmumnya agar meluruskan shaf. Yang ketujuh, hadis di atas juga mengandung keutamaan salat berjamaah bagi laki-laki. Adapun yang terakhir, yang kedelapan, cara meluruskan dan merapatkan shaf adalah sebagai berikut. Caranya, A. membuka kedua kaki selebar bahu, tidak boleh lebih, ya, selebar bahu.
B, berusaha untuk terus menempelkan bahu kita dengan bahu saudara kita di sebelah kiri dan kanan kita. Oke, kakinya cuma boleh selebar bahu. Kalau lebih, otomatis ya ada celah untuk bahu kita tidak menempel dengan bahu teman di sebelah kiri dan kanan kita. Kemudian C, berusahalah untuk terus menempelkan mata kaki kita dengan mata kaki saudara kita di sebelah kiri dan kanan. Ya, jadi bukan hanya bahu, mata kaki pun harus menempel, ya, harus menempel dengan yang teman yang di kanan dan kiri kita ketika sholat berjamaah. Ya, dengan itu terciptalah shaf yang lurus dan rapat. Maka kesimpulan pelajaran kita hari ini, ya anak-anak Ustadz, ketika antum sholat berjamaah maupun imam ataupun makmum, ya, itu punya peran masing-masing untuk meluruskan shaf. Ya, yang makmum itu rapatkan shaf dengan teman kanan dan kirinya, menyentuh ya bahu dan mata kaki rapat menempel, dan imam perannya itu mengingatkan makmumnya dengan lafaz hadis ini, sawu sufufakum fa inna taswiyatas suffi min tamamis shalah. Allahu a'lam. Ya, itu dulu penjelasan hadis yang dapat Ustaz sampaikan. Dan lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ustaz tutup dengan baca doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.